Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Asnawi Babela. Saya mahasiswa aktif di N Sultan Amir Gorontalo, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Teori-teori Kebenaran. Pada bagian sebelumnya, terlihat jelas bahwa kebenaran dalam filsafat memiliki berbagai bentuk bergantungan pada perspektif yang digunakan. Berbagai perspektif tersebut kemudian melahirkan berbagai jenis teori kebenaran. Pada bagian ini akan dibahas berbagai teori kebenaran yang tumbuh dan berkembang dalam tradisi filsafat. Purwadar Minta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran itu adalah satu, keadaan, hal dan sebagainya yang benar, cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, kebenaran berita ini masih saya ragukan. Kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Kedua, sesuatu yang benar sungguh-sungguh ada. Betul-betul hal demikiannya halnya dan sebagainya. Misalnya kebenaran-kebenaran yang diajarkan agama. 3. Kejujuran, kelurusan hati. Misalnya tidak ada seorang pun sangsi akan kebaikan dan kebenaran hatimu. Berikut ini adalah teori-teori kebenaran. 1. Teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi yang kadang disebut dengan accordance theory of thought adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di dalam objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dengan menyatakan apa adanya. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antara pelopor teori ini adalah Plato, Aristoteles, More, dan Ramsay. Teori ini banyak dikembangkan oleh Bertrand Russell. 16 teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris. Teori kebenaran korespondensi ini adalah teori kebenaran yang paling awal sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional karena Aristoteles sejak awal sebelum abad modern mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan atau realitas yang diketahuinya. Problem yang kemudian muncul adalah apakah realitas itu objektif atau subjektif. Terdapat dua pandangan dalam permasalahan ini, realisme epistemologis dan idealisme epistemologis. Kedua, teori koherensi. Pembuktian secara berulang-ulang pada teori korespondensi pada akhirnya akan melahirkan sebuah aksioma atau postulat yang pada umumnya berwujud sebagai kebenaran umum. Matahari terbit dari arah timur. Pernyataan tersebut merupakan sebuah kebenaran umum karena sudah diyakini kebenarannya. Kita tidak perlu menunggu sehingga esok pagi untuk membuktikan secara faktual bahwa matahari benar-benar terbit dari timur. Aksioma atau postulat adalah sebuah pernyataan yang dianggap sudah terbukti benar dan tidak perlu dibuktikan lagi. Karena sifat itulah
ia dijadikan sebagai dasar dan disiplin ilmu matematika dan bisa digunakan untuk membuktikan apakah pernyataan lain benar atau tidak. Menurut teori koherensi, sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti kebenarannya. Untuk dianggap benar, teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan antara suatu pernyataan dengan aksioma. Karena itulah, teori koherensi dikenal juga sebagai teori konsistensi. Sebagai contoh, di dalam disiplin ilmu matematika terdapat postulat bahwa jumlah sudut semua jenis bangun ruang segitiga berjumlah 180. Jika ada suatu pernyataan bahwa terdapat satu bentuk segitiga yang jumlahnya sudutnya 210 derajat, maka tanpa harus menyaksikan bukti faktual segitiga tersebut, kita bisa menyatakan bahwa pernyataan orang tersebut tidak benar karena ia bertentangan dengan postulat. 3. Teori pragmatis. Teori pragmatis berbeda dengan dua teori sebelumnya dalam menentukan dasar kebenaran. Jika pada korespondensi dasar kebenaran adalah fakta objektif dan pada teori koherensi adalah konsistensi logis, maka teori pragmatis meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam mencegah persoalan kehidupan. Tidak hanya melakukan pada berlaku pada dunia empiris. Teori pragmatisme lebih lanjut juga bisa diterapkan berkaitan dengan objek pengetahuan metafisik. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap kaum positivis yang menganggap pernyataan metafisik sebagai pernyataan yang tidak bermakna karena ia tidak memiliki dasar faktual di dunia empiris. Keempat, teori performa. Teori ini berasal dari John Ladislaw Austin dan dianut oleh filsuf lain seperti Frank Ramsey, Peter Strawson. Filsuf ini mau menentang teori klasik bahwa benar dan salah adalah ungkapan yang hanya menyatakan sesuatu deskriptif. Proposisi yang benar berarti proposisi itu menyatakan sesuatu yang dianggap benar. Demikian sebaliknya, namun justru inilah yang ingin ditolak oleh para filsuf ini. Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan yang dianggap benar jika ia menciptakan realistis. Jadi pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang menggunakan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realistis, sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Baik, itulah materi tentang teori-teori kebenaran. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.